الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan melalui lisannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Bahwa aku diutus ke muka bumi ini kepada manusia liutammima makarimal akhlaq, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, paling sempurnanya iman seorang mukmin yaitu ketika iman itu berwujud kepada akhlak. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, selama ini kita membicarakan akhlak, kita membicarakan adab. Wa mal farqu bainahuma? Apa yang membedakan di antara keduanya? Ibnu Miskawai, ikhwatul iman rahimakumullah, beliau menjelaskan pokok perbedaan antara akhlak dan adab. Akhlak itu adalah, kata beliau, halun lin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Akhlak itu adalah halun lin nafsi, adalah keadaan jiwa, atau kita sebut keyakinan seseorang, yang keyakinan tersebut da'iyatun ila af'aliha, yang mengajak kepada sebuah perbuatan, dengan catatan inilah yang membedakan antara adab dan akhlak, min ghairi fikrin wala rawiyatin, yang ketika ia melakukan pekerjaan tersebut dia tidak perlu berpikir panjang lagi dan dia tidak perlu dibuat-buat lagi untuk melakukannya. Maka core di dalam akhlak, ikhwatul iman, kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, amal atau perbuatan. Yang ketiga, amal itu dilakukan min ghairi fikrin wala rawiyatin, dia dilakukan tanpa berpikir dan juga tanpa dibuat-buat. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, hal ini begitu jelas bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah menggunakan kata innama. Di dalam kaidah balaghah, ikhwatul iman, huruf innama yufidul hasad, memiliki fungsi untuk membatasi. Apa maksudnya? Ketika membatasi, maka hanya beberapa poin saja yang bisa masuk kepada ranah tersebut. Kita sebutkan yang hadir di Masjid Mus'ab bin Umair adalah orang Malongpong, hanya orang Malongpong, maka tidak ada di dalam masjid tersebut dari desa yang lain. Itulah kalimat hasr, artinya membatasi yang lain untuk tidak masuk. Maka ikhwatul iman, kalimat ini begitu jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa tujuan terbesar Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak, yaitu di mana seseorang memiliki keyakinan, integritas terhadap moral dan kebaikan dan juga keimanan yang melahirkan perbuatan atau amal yang ketika melakukannya dia tidak berpikir panjang lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah, bahkan ditegaskan tadi kata Rasulullah SAW sebagai penegas dan penguat bahwa level tertinggi dari seseorang keimanannya adalah ketika iman itu berwujud akhlak, melahirkan amal, yang amal itu tidak dipikirkan lagi. Maka ikhwatul iman, izinkan khatib untuk menjelaskan kapan seseorang telah memiliki akhlak. Ada alat ukurnya ikhwatul iman. Kata para ulama, untuk mengukur akhlak seseorang ada di 3 keadaan diantaranya, sebetulnya banyak. Yang pertama ikhwatul iman, lihat perbuatan baiknya. Jika ia melakukan kebaikan kepada orang yang tidak memberikan manfaat kepada dia, maka itu sudah jadi akhlak. Misal, ketika seseorang melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia, itu wajar. Namanya hutang budi namanya. Akan tetapi ketika dia bisa melakukan kebaikan kepada orang yang tidak dia kenal sekalipun, ketika di jalan melihat nenek-nenek yang akan nyebrang, kita nggak kenal, tapi kita menolong, berarti pertolongan yang kita berikan itu sudah berwujud akhlak. Kita nggak menunggu orang mana ini. Yang kedua, di antara ciri seseorang sudah memiliki akhlak, lihat bagaimana sikap dia terhadap orang yang lemah atau orang yang kecil atau orang miskin. Ketika seseorang menghormati bosnya, ketika dia menghormati tuannya, menghormati orang kaya, menghormati pejabat, wajar. Tapi ketika dia bisa menghormati, mohon maaf, dia bisa menghormati tukang parkirnya, bisa menghormati orang-orang yang bersih-bersih di halamannya dengan nada yang sopan, maka ikhwatul iman itu sudah menjadi akhlak. Yang ketiga ikhwatul iman, bahwa seseorang itu sudah memiliki akhlak baik kepada Allah dan kepada orang lain. Lihat konsistensi dia melakukan ibadah ketika dia melakukannya sendirian. Jika khatib melakukan kebaikan di hadapan ikhwatul iman, di halayak umum melakukan kebaikan, itu baru adab namanya. Tapi ketika seseorang bisa melakukan kebaikan baik ketika ramai dan ketika sendirian, terutama ikhwatul iman, maka dia sudah berwujud kepada akhlak. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, setelah kami jelaskan dan apa yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kemudian menghasilkan akhlak tersebut? Tentu kita menginginkan diri kita, anak-anak kita memiliki akhlak yang mulia. Ikhwatul iman rahimakumullah, poin yang pertama, hal yang membantu seseorang melahirkan keyakinan terhadap kebaikan di antara berbagai metode, salah satunya adalah memulai pendidikan dengan pendidikan iman. Betapa banyak ayat Quran, betapa banyak penjelasan dari para ulama bahwa lahirnya akhlak itu dimulai dari salah satunya pembinaan akhlak, dan salah satunya adalah melalui dialog iman. Salah satunya ikhwatul iman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, begitu jelasnya kalimat beliau. Kata beliau, innal a'malal zahirata la yuhsalu bihat taqwa. Sesungguhnya amal zahir itu, amal yang nampak itu, seperti salat, seperti tilawah, seperti amalan-amalan zahir yang lainnya, sesungguhnya tidak bisa menghasilkan ketakwaan. Maka jadi pertanyaan bagi kita, bukankah kita diperintah salat? Benar. Bukankah kita disuruh untuk tilawah? Benar. Bukankah kita disuruh untuk haji? Benar. Tapi jangan sampai lupa bahwa yang menghasilkan pokok ketakwaan, kata Imam Nawawi, innama yuhsalu biqalbin fihi min 'uzmatillah.
bahwa sesungguhnya ketakwaan, ketaatan, kesolehan kepada Allah hanya lahir melalui hati yang mengagungkan Allah, wa khasyatihi, yang merasa takut kepada Allah, wa muraqabatihi, dan merasa diawasi oleh Allah. Maka mudah-mudahan khotib tidak salah kesimpulan, oh kalau demikian agar anak-anak kita, agar pendidikan kita menghasilkan kesolehan, melahirkan akhlakul karimah, ikhwat iman, maka yang harus ditekankan adalah bagaimana kemudian kita mengenalkan Allah yang pertama kali, ikhwatul iman. Bagaimana kemudian anak-anak kita mencintai Allah, mengagungkan Allah. Dan salah satunya, ikhwatul iman rahimakumullah, betapa banyak upaya-upaya di dalam Al-Quran untuk menanamkan iman. Salah satunya, Allah selalu secara konsisten dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas sekalipun, ikhwatul iman, pasti ketika Allah menjelaskan ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta, pasti kalimat akhirnya inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada penyebutan kekuasaan atau fenomena alam itu, kata Allah, sesungguhnya di sana itu ada tanda kekuasaan Allah. Itulah tujuan pendidikan ketika belajar ilmu pengetahuan alam. Tujuan terakhir di dalam Islam agar anak didik kita, agar anak-anak kita menemukan kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya Allah, disebutkan ikhwatul iman bahwa alam dunia ini atau bumi ini begitu besarnya. Di tengah-tengah tata surya ada di galaksi Bima Sakti dengan jumlah miliaran jumlah benda-benda langit, jumlah galaksi yang baru terhitung sampai 230 galaksi, dan itu yang baru terhitung, dan semuanya atas kekuasaan Allah. Maka kita jelaskan betapa dahsyatnya dan luar biasanya Allah, sehingga anak-anak kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwatul iman, di dalam ayat yang sering dibaca di dalam witir, dibaca juga ketika Jumatan, surah Al-A'la menegaskan inna fa'atir dzikra, nasihat itu akan bermanfaat. Tapi tolong kalimat berikutnya Allah menegaskan sayadzakkaru may yakhsha, orang yang akan mengambil pelajaran hanyalah orang yang takut kepada Allah. Maka mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan khatib tidak salah dalam memahami. Dengan demikian, agar pelajaran, agar nasihat bisa diterima oleh anak, maka langkah yang pertama mengenalkan Allah, sehingga mereka menghadirkan rasa mengagungkan Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, ikhwatul iman rahimakumullah, yaitu membina anak-anak kita mendahulukan iman daripada umur atau urusan-urusan yang lain. Yang kedua, ikhwatul iman, di antara upaya kita dalam mewujudkan akhlak yang mulia ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu semuanya terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Ikhwatul iman, sebelum menjelaskan fitrah, manusia memiliki alamiah, memiliki sistem untuk mempertahankan dirinya, maka itu disebut alamiah. Manusia membutuhkan pasangan, manusia membutuhkan makan, manusia membutuhkan penghargaan. Nah, fitrah inilah yang menjaga alamiah itu di dalam kebaikan. Manusia butuh makan, tapi Islam mengatur, tolong makannya yang baik dan yang halal. Itulah fitrah. Manusia membutuhkan pasangan, maka itu alamiah. Maka Allah menyediakan fitrahnya. Apa? Yaitu dengan melalui proses pernikahan yang halal dan yang resmi menurut syariat. Itu namanya fitrah. Dan Rasul menegaskan bahwa anak kita semuanya itu terlahir dalam keadaan fitrah, kecenderungan untuk melakukan kebaikan, dan ini modal. Akan tetapi fa'abawahu, ikhwatul iman, di dalam redaksi bahasa orang tua di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan walid. Apa itu walid? Walid itu adalah orang tua yang melahirkan. Saya tegaskan, walidaini adalah dua orang yang melahirkan dari rahimnya. Itu namanya walid. Tapi kalau abun
itu belum tentu lahir dari rahim. Makanya para ulama ketika menafsirkan fa'abawah itu tidak menafsirkan hanya orang tuanya. Bisa siapa saja. Aba di sana orang tua, satu orang tua kandungnya, lingkungannya, sekolahnya, dan yang lainnya. Fa'abawahu orang tuanya lah, lingkungannya, sistem masyarakatnya yang membuat ia yuhawidanihi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, wali Majusi. Perhatikan ikhwatul iman. Di sini disebutkan anak kita semua terlahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang membuat anak tersebut jadi Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi? Tegas, abawah, kedua orang tuanya. Maka insya Allah ikhwatul iman, pemahaman dari hadis ini sejatinya yang seharusnya ada sekolahnya, bukan salah ada sekolah anak-anak kita. Tapi jujur ikhwatul iman, saya yakin, hakul yakin dengan hadis ini, justru yang harus ada sekolahnya adalah sekolah orang tuanya. Mohon maaf, karena tegas yang membuat anaknya jadi Yahudi, jadi Nasrani, menjadi Majusi, ikhwatul iman, adalah siapa? Orang tuanya. Pertanyaannya, apakah ada orang Islam yang membuat anaknya jadi Yahudi? Mungkin secara masuk agama nggak mungkin, tapi secara akhlak Yahudi bisa jadi. Apa itu dan bagaimana karakter Yahudi dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Mereka falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Mereka mengetahui ilmunya banyak dan sebagainya, tapi tidak didorong untuk bisa mengamalkan ilmunya. Jika orientasi kita kebanggaan, mohon maaf, ketika orientasi kebanggaan kita hanya kebanyakan menghafal ilmu, mohon maaf, dan tidak ada orientasi mengamalkan, apa bedanya dengan Yahudi? Lalu kemudian ikhwatul iman, waladhdallin, bukan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat di sini kata Ibnu Katsir adalah Nasrani. Kenapa Nasrani disebut dhalin? Karena kata Ibnu Katsir, mereka memasuki atau mencari kebenaran bukan dari pintunya. Mereka lebih bangga dengan hawa nafsunya. Mereka lebih bangga dengan pikirannya, dengan persepsi pribadinya. Maka mereka menjadi sesat. Akan tetapi orang beriman mendasarkan kebenaran kepada panduan wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin seseorang tidak akan membuat anaknya menjadi Majusi dengan langsung menyembah api, enggak. Akan tetapi apa orientasi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Majusi adalah orang yang berorientasi kebahagiaan adalah materi. Oleh karena itu ikhwati iman, inilah diantara dua faktor yang bisa mendidik anak-anak kita, termasuk diri kita, untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Yang pertama, pendidikan iman harus didahulukan. Yang kedua, yaitu pembinaan orang tua, pembinaan para guru yang membina anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Poin yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu bisa muncul akhlakul karimahnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti akhlak, karakter, agama, cara beragama khalilnya. Kita sering menafsirkan atau menerjemahkan khalil itu sahabat, tapi khalil bukan hanya sekedar sahabat, ikhwatul iman. Siapa khalil itu? Khalil itu adalah sosok yang dibanggakan, sosok yang menjadi panutan. Itulah yang namanya khalil. Maka
pernahkah kita memunculkan pertanyaan, Ustaz, saya sudah mencontohkan contoh yang baik, saya sudah memberikan model yang baik, loh kok anak saya belum mengikuti? Pertanyaannya, apakah engkau sudah jadi khalil bagi dia? Makanya ikhwatul iman, salah satu konsep yang dibangun Rasulullah ketika mendidik anak bukan hanya sekedar memodelkan, akan tetapi menjadi khalil, yang kita kenal dengan konsep pendidikan connecting before correcting, membangun kelekatan dengan anak, hadir bersama anak, lalu kita bisa memberikan koreksi karena mereka sudah bangga dan menjadi panutan bagi kita semuanya. Maka ikhwat iman, apa yang disebut khalil bukan hanya sekedar pribadi. Dalam sebuah lembaga ikhwat iman, khalil adalah upaya membangun sistem yang dimulai dari pimpinan, yang dimulai dari para gurunya, membuat khalil. Maka insya Allah ikhwatul iman, anak-anak kita kemudian akan lahir menjadi akhlakul karimah, yang kemudian kita susun dengan rumus 4P. Yang pertama, pemodelan ikhwatul iman. Selanjutnya, yang terakhir ikhwatul iman rahimakumullah, adalah setelah kita melakukan ikhtiar yang banyak, salah satu yang bisa mewujudkan akhlakul karimah adalah dengan memohon kepada sosok yang memberikan akhlakul karimah. Satu waktu Rasulullah berdialog dengan seorang sahabat bernama Asad. Asad kemudian dipuji oleh Rasulullah, wahai Asad, sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 akhlak yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-anat, yang kedua al-hilm. Apa anat? Berlapang dada. Apa hilm? Yaitu sabar disertai sopan santun dan pemahaman. Pertanyaan Asad sederhana kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atakhallaqtu bihima, apakah aku memiliki 2 karakter ini disebabkan aku berusaha memilikinya? Amjubil tafihima, atau aku diberikan 2 akhlak itu oleh Allah? Pertanyaan yang sangat cerdas. Apakah akhlak ini karena aku berusaha memilikinya atau karena diberi oleh Allah? Maka dijawablah, bal jubil ta'alaihima, sesungguhnya engkau memiliki akhlak ini karena anugerah dari Allah. Maka ikhwatul iman, benar, anak memiliki akhlak yang baik dengan pembiasaan, tapi hakikat jangan dibuang. Itu hanya syariat. Hakikatnya pemilik akhlak adalah Allah. Oleh karena itu ikhwatul iman, jangan lupa setelah ikhtiar fisik yang kita lakukan untuk mewujudkan akhlak, jangan lupa untuk bertawakal, salah satunya dengan memohon kepada Allah. Maka ikhwatul iman, pada kesempatan kali ini khatib mengajak, mari ikhwatul iman, kita berusaha dimulai dari diri kita, kemudian dari keluarga kita, dari lingkungan kita, mudah-mudahan terwujudnya sebuah masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga lahirlah sebuah negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.